إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya setiap amal manusia maka akan Allah lipat gandakan balasannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap amal manusia akan dibalas oleh Allah dengan balasan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, ilas saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hadis ini kita ketahui bahwasanya puasa ini memiliki balasan ganjaran pahala yang sangat besar. Amal yang lain balasannya hanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Tetapi puasa Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Menggambarkan kepada kita bahwasanya balasan puasa ini sangatlah besar, lebih dari 700 kali lipat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja di sana terdapat beberapa perkara yang bisa merusak puasa kita, yang bisa merusak pahala puasa kita, sehingga kita hendaknya waspada dengan perkara-perkara tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang pertama yang bisa merusak puasa kita adalah berpuasa tanpa ilmu. Berpuasa tanpa ilmu ini bisa merusak puasa kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad, Allah mengatakan fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Berilmulah, kata Allah, berilmulah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosa-dosa kalian. Syekh Muhammad Ibn Sulaiman, beliau mengatakan tentang ayat ini, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah dalam ayat ini mendahulukan ilmu dengan mengatakan fa'lam, berilmulah. Allah mendahulukan ilmu sebelum perkataan annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan sebelum perbuatan wastaghfir li dzambika, mintalah ampun atas dosa kalian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, posisi ilmu dalam agama kita sangatlah penting. Seorang muslim dituntut agar perkataannya, perbuatannya, dan amalnya didasarkan dengan ilmu, termasuk puasa. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, anal amil bila ilmin kasair bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Sehingga yang terjadi adalah tersesat. Karena berjalan tanpa penuntun, demikian pula beramal tanpa ilmu. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa adalah amalan yang besar yang pahalanya tidak terhingga. Sehingga kita harus mendasari puasa kita dengan ilmu, tegak di atas ilmu, tidak sekedar ikut-ikutan. Sehingga tugas kita adalah belajar. Alhamdulillah sekarang majelis taklim di mana-mana, pengajian di mana-mana. Tinggal kita, apakah kita akan menambah ilmu ataukah tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara kedua yang bisa merusak pahala puasa kita adalah berpuasa namun tetap bermaksiat. Berpuasa namun tetap bermaksiat. Dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, ruba sha'imin hadduhu min syamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka mendapatkan dari puasanya hanya haus dan lapar. Orang berpuasa tetapi yang didapatkan hanya haus dan lapar, artinya dia tidak mendapatkan pahala. Karena orang tersebut berpuasa dan terus bermaksiat. Maksiat inilah yang bisa menggerogoti pahala puasa kita. Di antara maksiat yang kadang-kadang sering kita lakukan ketika berpuasa adalah yang pertama, berkata dusta. Berpuasa tetapi berkata dusta, berbohong. Dusta ini yang akan mengurangi pahala puasa kita. Kemudian berpuasa tapi dia melakukan al-laghu. Laghu adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berfaedah. Berpuasa tetapi tidak bisa menjaga lisannya, perkataannya tidak berfaedah, tidak mengandung faedah, berkata yang sia-sia. Ini juga bisa mengurangi mengurangi pahala puasa kita. Kemudian arafat. Rafat adalah perkataan jorok, perkataan mesum, perkataan yang cenderung kepada seksualitas. Berpuasa tetapi lisannya jorok, lisannya kotor, maka ini juga bisa mengurangi pahala puasa kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, perkara ketiga yang bisa merusak pahala puasa kita adalah berpuasa tetapi tidak sholat. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, beliau pernah ditanya tentang hukum seseorang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak sholat. Maka beliau mengatakan, orang yang seperti ini maka puasanya tidak diterima. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kenapa puasanya tidak diterima? Karena sholat adalah tiang agama. Tiang agama yang dia membedakan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim. Sehingga orang yang meninggalkan sholat, maka dihukumi telah keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam, maka amal solihnya termasuk puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembatas antara seorang muslim dengan seorang kafir, dengan kekafiran dan dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain dari sahabat Buraidah, Rasulullah mengatakan, al-ahdu alladhi bainama wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya perjanjian antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat ini perkara yang sangat penting, yang sangat agung, sehingga mari kita jaga, jangan sampai kita puasa tetapi tidak sholat, karena nanti puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 perkara yang bisa merusak puasa kita. Yang pertama adalah berpuasa tanpa ilmu, yang kedua adalah berpuasa tapi tetap bermaksiat, dan yang ketiga berpuasa tetapi tidak sholat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.